Sejak manusia beralih dari sistem berburu ke sistem bertani dan berdagang, saat itulah umat manusia mulai berkumpul dan membangun sebuah kota atau peradaban. Ini terjadi sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Peradaban paling awal yang tercatat dalam sejarah itu ada di Mesopotamia yang sekarangnya Irak. Kemudian berkembang ke Mesir, Yunani, China, Amerika Tengah. Lalu satu persatu peradaban lain di dunia juga mulai ikutan muncul. Nah, beberapa peradaban masa lalu itu masih bisa kita lihat peninggalannya, tapi ada banyak juga yang hilang gak berbekas. Bahkan ada banyak banget mitos-mitos tentang peradaban maju di masa lalu yang tiba-tiba hilang gitu aja. Beberapa udah kita bahas ya di channel ini. Nah, untuk tahu gimana keadaan peradaban masa lalu itu, kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalan mereka, mulai dari reruntuhan kuil atau kota sampai artefak-artefak mereka yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Artefak itu benda-benda peninggalan kebudayaan masa lalu, misalnya kayak tombak, logam, alat berburu, dan lain-lain. Oleh para arkeolog, benda-benda itu diteliti dan kemudian kita bisa perkirakan kehidupan masa lalu itu tuh kayak gimana. Tapi kadang ada beberapa artefak itu yang bikin arkeolog mikir, emang manusia semaju itu di masa lalu? Soalnya ada beberapa benda artefak yang ditemuin mirip sama apa yang kita pakai sekarang, yang harusnya baru ada di zaman ini. Ternyata udah ada di masa lalu. Contohnya ada benda yang diduga sebagai baterai di Baghdad, yang diperkirakan udah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Ada juga pahatan atau relief di bawah kuil Hathor, Mesir, yang menurut beberapa orang itu bentuknya kayak lampu. Apa iya di masa Mesir kuno udah ada listrik? Nah, ada banyak banget benda-benda peninggalan atau artefak yang mustahil dibuat di masa lalu atau udah ada sejak zaman dulu. Benda-benda ini dikenal dengan sebutan UPART. UPART ini singkatan dari Out of Place Artifact, sebuah istilah untuk nyebutin artefak yang mustahil dibuat pada zamannya. Dan ini ada banyak banget, kayak yang beberapa udah disebutin tadi. Nah, kira-kira apa aja benda UPART ini dan apakah emang beneran zaman dulu tuh udah secanggih itu? London Hammer. UPART pertama yang kita bahas adalah London Hammer atau palu dari London. Meskipun namanya London Hammer, tapi asalnya ini dari Amerika. Jadi pada bulan Juni 1936, Max Hahn dan istrinya Emma lagi jalan-jalan di hutan Red Creek dekat London, Texas, Amerika Serikat. Tiba-tiba mereka lihat ada sebuah kayu yang menonjol dari sebuah batu. Karena penasaran batu yang ada kayunya itu, mereka bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, batu itu dipecahin dan mereka kaget. Soalnya kayu yang menjulur dari batu itu adalah bagian dari sebuah palu kuno. Akhirnya batu itu mereka serahin ke tim arkeolog buat dilakuin pemeriksaan. Nah, setelah dilakuin pemeriksaan, ternyata batu itu sendiri diklaim berasal dari zaman Ordovisium. Lebih dari 400 juta tahun yang lalu, coy. Nah, itu baru batunya, belum palunya. Berdasarkan pengukuran awal, palunya sendiri diklaim umurnya lebih dari 500 juta tahun. Kalau hasil pengukuran itu akurat, berarti palu itu udah ada sebelum dinosaurus dan manusia jalan di muka bumi. Koreksi kalau salah ya. Bukan cuman umur palu itu aja yang aneh, tapi komposisi yang ada bagian kepala palu itu campurannya terdiri dari 96% besi yang kemurniannya nggak bakalan bisa didapat dari proses alami tanpa bantuan teknologi. Berarti secara otomatis dari klaim-klaim tadi bisa dibilang jutaan tahun lalu udah ada peradaban maju yang bisa bikin palu ini. Tapi ini masih jadi perdebatan, soalnya agak nggak masuk akal kalau misalnya ini beneran ada. Dan walaupun palu itu ada di dalam batu, nggak bisa juga langsung diartikan kalau palu itu umurnya lebih tua dari batu. Beberapa orang yang skeptis juga bilang kalau sebenarnya palu itu tuh palu biasa yang entah secara misterius bisa nyatu sama batu atau mengalami kondisi pembatuan. Soalnya di Inggris ada loh objek wisata yang namanya petrifying well atau sumur membatu yang bisa ngubah benda-benda jadi batu tanpa proses yang lama. Soalnya menurut peneliti, air dari sumur itu tuh punya kandungan mineral yang tinggi yang bisa ngubah benda apapun jadi batu cuma dalam waktu 3-5 bulan aja. Selain itu, London Hammer ini belum pernah diuji menggunakan penanggalan karbon buat tahu usia pastinya berapa.
Jadi ya memang agak meragukan sih. London Hammer ini sekarang disimpan di Creation Evidence Museum, Texas, dan pemilik museum itu tidak mengizinkan pengujian ilmiah dilakukan ke palu ini. Jadi malah semakin meragukan ya. Mekanisme Antikythera. Selanjutnya itu ada mekanisme Antikythera yang diklaim sebagai komputer mekanik pertama di dunia. Kenapa disebut begitu? Karena alat ini tuh punya roda gigi dan sistem mekanik kompleks yang menurut ilmuwan alat ini tuh digunakan sebagai kalkulator buat ngitung sesuatu. Artefak tersebut berbentuk melingkar dengan seenggaknya 30 roda gigi saling bertautan dan punya ukiran yang kompleks di dalam kotak kayu. Cara kerjanya hampir sama dengan cara kerja jam mekanik sekarang, tapi ukurannya tuh lumayan besar. Awalnya alat ini dikira sebagai alat navigasi di masa lalu, tapi setelah direkonstruksi ulang, ternyata alat ini adalah perangkat penghitung kalender astronomi yang kompleks atau rumit. Alat ini ditemukan oleh arkeolog Valerio Stais pada tahun 1901 atau dalam sumber lain ditemuin sama sekelompok penyelam di tahun 1900 di sebuah kapal karam di lepas pantai Antikythera, sebuah pulau yang letaknya di antara Kreta dan Peloponnesos, Yunani. Buat umurnya sendiri, mekanisme Antikythera ini diperkirakan berumur 2100 tahun. Alat ini sendiri diperkirakan berasal dari masa Yunani kuno, tapi ilmuwan sendiri masih nggak yakin apakah Yunani kuno udah semaju itu di masa lalu sehingga bisa buat alat yang sangat kompleks kayak mekanisme Antikythera ini. Profesor Michael Edmonds dari Cardiff University yang mempelajari mekanisme Antikythera ini bilang kalau alat ini tuh luar biasa banget. Hanya ada satu-satunya dengan perhitungan astronomi yang sangat akurat, yang bakalan sulit dipercaya kalau alat ini tuh udah berumur 2100 tahun. Dan gimana caranya coba orang-orang Yunani kuno yang teknologinya belum tersedia di zaman itu mampu membuat alat kayak begini? Nah, selain itu ada semacam kayak teks yang terukir di alat ini, yang isinya adalah daftar pergerakan planet dan buku panduan penggunaan alat ini. Sampai sekarang ini masih jadi misteri bagi para peneliti. Bukan cuma soal bagus dan presisinya alat ini bekerja, tapi juga soal membuka hipotesis baru kalau di zaman dulu mungkin Yunani kuno udah sangat-sangat maju daripada yang diperkirakan para ahli. Gimana menurut kalian? Mungkinkah ini kerjaannya Olympus? Olympians? Baterai Baghdad. Pada tahun 1930, ketika dilakukan penggalian pada sebuah bukit kecil di daerah Kujut Rabula dekat kota Baghdad, Irak, ditemuin puing, sebuah pilar kuno dari era Parthian. Pihak Museum Irak segera melakukan ekskavasi arkeologi pada daerah tersebut. Salah seorang arkeolog yang berasal dari Austria yang bernama Dr. Wilhelm Koenig terus nemuin suatu benda aneh yang terpendam di situs itu dan beberapa lagi sejenisnya di dekat kota kuno Seleuka. Benda aneh itu terdiri atas sebuah silinder tembaga, batang besi, serta aspal yang disusun sedemikian rupa dalam sebuah pot tanah liat kecil, tingginya kurang lebih 14 cm, diameternya 8 cm, yang diklaim oleh Dr. Wilhelm Koenig kalau benda itu berfungsi sebagai baterai. Usia artefak-artefak baterai kuno ini diperkirakan berkisar 2000 tahun, jauh sebelum Count Alessandro Volta dari Italia bikin baterai pertama kali pada tahun 1800, serta Michael Faraday dari Inggris nemuin induksi elektromagnetik dan hukum elektrolisis di tahun 1831. Ini pernah diuji sama F.M. Gray, seorang teknisi yang bekerja di General Electric High Voltage Lab Pittsfield, Massachusetts, terhadap tiruan artefak kuno ini menunjukkan bahwa benda tersebut tuh emang bisa berfungsi sebagai baterai. Dengan memasukkan cairan asam ke dalam pot itu, baterai ini bisa menghasilkan daya listrik 1,5 sampai 2 volt. Dan kalau ini beneran baterai ya, berarti lagi-lagi peradaban masa lalu tuh ternyata udah maju. Apalagi kalau kalian cari info di Google, ternyata peradaban masa lalu tuh udah pakai listrik dalam penyembuhan. Contohnya, orang-orang Yunani dan Romawi biasanya menyentuhkan belut listrik ke kaki mereka sampai mati rasa buat ngobatin asam urat. Boleh nih kalian coba di rumah. Tapi jangan kali ya. Tapi tentu aja ini masih jadi perdebatan dan gak semua orang yang percaya kalau artefak ini tuh baterai. Sebagian ahli memperkirakan baterai Baghdad ini bukan baterai, tapi cuma sekedar tempat simpan gulung-gulungan teks suci. Soalnya pot tanah liat ini punya banyak kemiripan di tempat yang gak jauh dari situ. Gulungan teks itu biasanya dililit dengan batang besi dan dimasukin ke dalam tabung tembaga, terus ditutup dengan semacam cairan aspal. Dan yang ini kayaknya
lebih masuk akal menurut sebagian ilmuwan. Baterai Baghdad ini kayaknya salah satu opart yang paling terkenal deh. Dan meskipun sebagian besar ahli nggak percaya kalau ini tuh beneran baterai, tapi tetap aja buat sebagian orang ini adalah bukti adanya peradaban maju di masa lalu. Menurut kalian gimana? The Dropa Stones. Tahun 1938, sebuah ekspedisi penggalian yang dipimpin seorang arkeolog Dr. Chipute nemuin benda misterius di Bayan Kara Ula, China. Jadi Dr. Chipute ini nemuin sebuah gua yang dulunya diduga sebagai bekas peradaban masa lalu di daerah itu. Di lantai gua itu terkubur ratusan piringan batu yang nyebar sampai ke dalam gua. Awalnya dikira cuman peninggalan artefak biasa, tapi setelah diteliti, piringan batu itu tuh mirip banget sama piringan hitam atau vinyl dengan diameternya sekitar 9 inci. Piringan batu ini diperkirakan berusia sekitar 10.000 tahun. Di piringan itu juga ditemuin hieroglif, yaitu semacam kumpulan karakter, simbol, atau logo yang dipakai sebagai bahasa orang-orang zaman dulu. Hieroglif ini ceritain tentang sebuah pesawat angkasa yang jatuh ke pegunungan dan dibawa sama orang-orang yang mengaku sebagai Dropa. Seenggaknya itulah kesimpulan Sun Umnoi, peneliti China yang meneliti piringan batu ini. Saat penemuan ini dipublish ke media, tentu aja Sun Umnoi diolok-olok sama para peneliti di dunia, sampai-sampai dia harus mengasingkan diri ke Jepang. Piringan ini juga sempat diminta sama peneliti Rusia dan pemerintah China sempat kirim beberapa piringan ini ke sana. Piringan ini sempat masuk ke dalam majalah terkenal Rusia, Sputnik, di mana Dr. Vyacheslav Zaytsev sulit ya melakukan eksperimen ke Dropa Stone ini. Dr. Vyacheslav mengalirkan listrik ke piringan ini dan kemudian Dropa Stone itu bergetar dan mengeluarkan dengungan dengan ritme yang nggak biasa. Tapi eksperimen ini kemudian nggak dilanjutin atau seenggaknya hasilnya nggak dipublish ke publik. Dropa Stone ini nggak pernah ditampilin di museum manapun dan sekarang keberadaannya juga nggak diketahui. Jadi kita nggak tahu nih, apakah ini beneran berusia 10.000 tahun? Soalnya, penelitian Dropa Stone ini nggak ada dalam jurnal penelitian umum. Dan peneliti yang tadi disebutin, Sun Umnoi, nggak diketahui rekam jejaknya di luar China. Jadi, Dropa Stones masih jadi opart misterius sampai sekarang. Orang Indonesia pernah hidup berdampingan sama dinosaurus. Waktu cari-cari info soal opart ini, nemu sebuah artikel yang menarik nih. Salah satu tim aku nih. Kayaknya buat dibahas di video ini seru kali ya. Nah, jadi ada sebuah situs website Korea namanya creation.kr yang bahas tentang kemungkinan dinosaurus ini tuh masih hidup dan berinteraksi dengan manusia modern. Yang menarik dari artikel itu, ada sebuah artefak yang diduga bentuknya mirip dengan salah satu jenis dinosaurus yang udah lama punah, yaitu Pterosaurus, yang asalnya dari suku Dayak Kalimantan. Menurut keterangannya, itu adalah burung pemakaman atau kuburan yang ada dalam kebudayaan suku Dayak Kalimantan. Karena artikelnya bahasa Korea, jadi mungkin nama burungnya bisa aja salah translate ya. Kalau misalnya ada orang Dayak Kalimantan yang nonton, tolong banget komentar bener atau enggak ada burung itu. Jadi ukiran kayu burung pemakaman atau penguburan yang berasal dari tahun 1800-an ini tuh mirip sama Pterosaurus. Pterosaurus, jenis reptil terbang atau kadal terbang yang hidup sekitar 228 sampai 66 juta tahun yang lalu. Entah apakah ini cuma cocok logi, soalnya sebagian besar bentuk burung kan hampir sama. Terus ada lagi sebuah lukisan orang Dayak Sumatera tahun 1800-an yang gambarin saat orang Dayak lagi bertarung sama hewan yang mirip sama naga atau Corythosaurus dan Lambeosaurus. Menurut artikel berbahasa Rumania, lukisan ini sekarang ada di Museum Etnografik Budapest, Hungaria. Terus ada lagi lukisan orang Batak Toba Sumatera yang kayak kelihatan berdiri di atas makhluk yang diduga Pterosaurus dan juga digambarin beberapa keluarga yang diduga adalah dinosaurus. Terus ada lagi ukiran yang diduga orang Batak Toba menaiki makhluk yang diduga makhluk Parasaurolophus. Dinosaurus pemakan tumbuhan yang tingginya sekitar 9 meter dan beratnya 4 ton. Kalau ini emang beneran menggambarkan dinosaurus tadi, berarti ini termasuk opart karena pada zaman orang Dayak dan Batak Toba itu hidup, dinosaurus seharusnya udah lama punah. Tapi tentu aja informasi ini jangan ditelan mentah-mentah ya geeks.
Dan adanya pahatan dinosaurus nggak cuma ada di kebudayaan di Indonesia aja. Di kuil Ta Prohm, Kamboja yang dibangun suku Khmer tahun 1181 Masehi, ada ukiran binatang yang diduga sebagai Stegosaurus. Sedangkan fosil Stegosaurus yang paling awal aja tuh baru ditemuin tahun 1874 di Swindon, Inggris sama Richard Owen yang juga ilmuwan pertama yang memperkenalkan istilah dinosaurus. Gimana caranya Stegosaurus yang hidup sekitar 145 juta tahun yang lalu ada di relief kuil Ta Prohm, Kamboja. Bahkan sebelum dunia tahu kalau hewan jenis Stegosaurus ini ada. Atau mungkin ini bukan Stegosaurus, tapi hewan lain yang udah ada zaman sekarang. Tapi tetap aja hewan apa yang masih hidup zaman sekarang atau zaman kuil Ta Prohm dibangun yang mirip Stegosaurus? Ada gitu? Pembahasan soal UPART ini menarik sih. Ide tentang adanya peradaban maju di masa lalu tuh emang selalu bikin kita penasaran. Mulai dari teknologi mereka sampai sistem sosial mereka, semuanya tuh menarik banget buat dibahas. Sebenarnya masih banyak banget UPART lain, tapi yang menarik dibahas itu ya UPART yang udah disebutin tadi. Kalau misal kalian ada yang mau request UPART tertentu, komen aja ya. Siapa tahu aku bikinin part 2-nya. Siapa tahu. Tapi yang ilmuwan akuin kalau itu beneran UPART adalah baterai Baghdad dan mekanisme Antikythera. Sisanya masih nimbulin perdebatan apakah itu asli benda artefak atau cuma hoax saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu benda-benda artefak lain yang misterius belum dibahas di sini, boleh ditulis di komen aja. Monggo. Part 2 UPART. Alright, that's all about UPARTS. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, komen aja juga. Mau request yang lain selain UPARTS juga boleh. Komen aja topik-topiknya. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye-bye. Meskipun hey yo. Nah, itu baru batunya. The Antikythera. Tapi setelah direkonstruksi, ternyata alat ini adalah perangkat penghitung kalender diolok-olok sama dan kemudian Dropa Stone itu bergetar dan mengeluarkan